Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan bertemu lagi di pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas tentang siklus hidup produk atau product life cycle dan strategi pemasaran dalam portofolio produk. Nah, di sini ada model BCG ya di sini. Nah, di sini ada tingkat pertumbuhan pasar ya, pangsa pasar ya. Nah, di sini ada sebuah kasus memasarkan produk baru. Nah, di sini ada perusahaan X ingin memasarkan produk baru dengan nama Dagang Aulin. Kemudian Anda sebagai manajer pemasaran diminta untuk memasarkan produk Aulin tersebut. Nah, bagaimana strategi pemasaran yang Anda lakukan terhadap produk Aulin tersebut? Nah, di sini kita sudah punya karakteristik yang akan kita bahas. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu masalah penjualan, biaya, laba, pelanggan, dan juga pesaing. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah penjual. Nah, di tahap perkenalan itu, di situ Nah, di sini kita akan membahas tentang karakter ya. Jadi karakter di sini ada beberapa karakteristik ya yang ada dalam siklus dari produk ya. Di sini ada tahapan perkenalan, ada pertumbuhan, kedewasaan, kemudian penurunan. Nah, kita akan meninjaunya terlebih dahulu dari faktornya penjualan ya. Di sini di tahap perkenalan biasanya penjualannya itu akan rendah ya, di sini akan rendah. Nah, kemudian di masa pertumbuhan penjualan itu akan meningkat cepat ya di pertumbuhan. Nah, di tahap kedewasaan biasanya akan mengalami masa penjualan ya pada titik puncak ya. Kemudian setelah itu di tahap penurunan penjualannya akan berkurang atau menurun. Nah, kemudian dari segi biaya ya, di tahap perkenalan itu biasanya kita akan membutuhkan biaya yang tinggi. Nah, biaya yang tinggi ini bisa dari faktor misalnya kita melakukan kegiatan promosi, kita membutuhkan biaya yang tinggi, atau mungkin kita membutuhkan modal awal yang cukup tinggi untuk membeli peralatan atau perlengkapan dari usaha kita. Ini memang kita di tahap perkenalan kita membutuhkan biaya yang tinggi. Kemudian biaya rata-rata ya per pelanggan ini sudah kita mulai hitung ya, antara keuntungan dengan biaya yang kita gunakan. Kita hitung rata-ratanya. Kemudian di sini biaya mulai rendah ya. Biaya promosi, kemudian penggunaan alat dan barang karena kita sudah punya, biasanya kita akan rendah di sini di tahap kedewasaan. Nah, kemudian di tahap penurunan biaya rendah per pelanggan ya, ini juga rendah ya. Ini karena barang sudah mulai mengalami penurunan, juga biayanya juga akan menurun seiring dengan kuantitas produksi yang menurun pula. Nah, dari segi laba kita biasanya di awal itu akan negatif ya. Kenapa negatif? Karena di awal kita tidak akan mendapatkan keuntungan yang banyak atau maksimal. Kemudian di tahap kedewasaan, di tahap pertumbuhan kita akan mendapatkan keuntungan atau laba yang meningkat. Nah, di tahap kedewasaan ini akan mengalami titik puncak, yaitu laba yang tertinggi ya, paling tinggi. Nah, di tahap penurunan kita juga akan mengalami penurunan ya, seperti di tahap lainnya. Nah, penurunan ini terjadi karena dari faktor penjualan yang mulai menurun ya, jadi juga labanya juga menurun. Kemudian dari faktor pelanggan ini juga kita harus melakukan inovasi terhadap produk kita supaya disukai oleh pelanggan. Kemudian pemakai awal ya di masa pertumbuhan. Kemudian ada mayoritas menengah ya, jadi kebanyakan itu pada posisi tengah-tengah ya. Kemudian pemakai terlambat ya, pada saat
siklus penurunan ya. Kemudian pesaing itu di awal biasanya kita sedikit, kemudian jumlahnya bertambah ketika pada masa pertumbuhan karena mungkin mereka tahu bahwa produk yang kita jual itu memiliki prospek yang bagus, kemudian mulai stabil jumlahnya dan menurun ya, dan akhirnya menurun juga pesaingnya ya, karena melihat trennya mungkin yang sudah mulai menurun, jadi mereka juga akan beralih ke usaha lain yang lebih menguntungkan. Nah, tujuan pemasaran ya, yang pertama di tahap perkenalan ini menciptakan kesadaran dan keinginan untuk mencoba produk. Jadi kita di awal itu misalnya kayak kita menjual sebuah makanan ya, tentu pasti kita akan memperkenalkan terlebih dahulu ya, gimana supaya orang itu mau mencoba ya, mau mencoba dari makanan yang kita jual ya, menciptakan kesadaran. Mungkin makanan yang kita jual itu memiliki manfaat atau mungkin memiliki kelebihan cita rasa ya. Nah, ini kita bisa mencoba agar orang itu berkeinginan membeli produk kita. Nah, kemudian di masa pertumbuhan maksimalkan pangsa pasarnya. Nah, bisa mungkin kita bisa melakukan pelebaran ya, agar produk kita itu laku di pasar. Nah, ini bisa melakukan misalnya kegiatan promosi atau mungkin strategi lain yang bisa menjaring beberapa konsumen ya, lebih banyak di sini. Kemudian memaksimalkan laba, mempertahankan pangsa pasar ya. Nah, di sini kita bisa mempertahankan jaringan yang sudah ada ya, bertahan dan bisa masuk ke tetap setia dengan produk yang kita jual ya. Kemudian di tahapan terakhir kita harus ya mengurangi pengeluaran ya. Pengeluaran itu ya bisa dari biaya-biaya yang semestinya tidak kita keluarkan. Nah, kita coba untuk hindari ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.